Pagi ini saya diberikan tema oleh gereja, juga nats yang akan dikhotbahkan. Temanya yaitu penebusan Kristus dan hidup baru. Dari satu nats atau satu ayat, saya minta Bapak Ibu juga ikut membuka 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, saya akan membacakan ayat ini bagi Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudara yang di rumah juga, yang lagi live streaming boleh membukanya, Alkitab Bapak Ibu. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semuanya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia yang mendengarkan firman itu, menyimpan dalam hati dan tentu bertekad melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, saya akan mulai khotbah saya dengan sebuah ilustrasi, saudara-saudara. Konon untuk masuk surga itu perlu nilai 100. Jadi waktu orang-orang sedang berbaris antri masuk surga, ada seorang malaikat yang bertanya. Pertanyaan ini diajukan dan diberikan nilai oleh malaikat. Kalau sampai 100 masuk surga. Ya, ini ilustrasi ya Bapak Ibu. Lalu berdirilah seorang yang kelihatannya gagah, seorang bapak. Lalu malaikat tanya, selama kamu di dunia, coba kamu sebutkan apa yang telah kamu lakukan seumur hidupmu, lalu saya beri nilai. Kalau capai 100, kamu boleh masuk surga. Oke, baik malaikat. Saya ingat masa muda saya dulu itu di dunia, saya ini orang yang senang mencari kebenaran. Semua agama saya datangi, semua aliran kepercayaan saya pelajari, semua kebenaran yang ada. Oke, baik, saya kasih nilai 2. Ayo apa lagi? Wah, saya ingat malaikat ini. Saya seorang pengusaha sukses, saya giat sekali di dalam pelayanan sosial. Saya mengunjungi yatim piatu, saya memberikan beras yang banyak, saya memberikan sumbangan ratusan juta, saya pergi ke panti jompo, saya membantu yayasan misi seluruh lintas agama. Sudah, itu saja, malaikat katakan begitu. Iya, saya kasih nilai 3. Jadi kamu butuh 95 untuk masuk surga. Ah, masa sih malaikat? Masa cuma 2 cari kebenaran? Masa buat baik cuma 3? Ya, itu keputusan saya. Ayo, kesempatan terakhir kamu bicara apa saja yang kamu lakukan selama di dunia. Saya kasih nilai moga-moga tembus 95. Oh, saya ingat. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi orang Kristen, malaikat. Wah, saya giat sekali di dalam pelayanan di kekristenan itu. Saya dibaptis, ini saya bawa surat baptis ini. Kalau malaikat tidak percaya. Saya dibaptis, percik dan selam. Double. Ini dia ngotot supaya masuk surga kan begitu, biar nilainya ketutup. Saya bawa surat baptisan, saya bawa pengangkatan sebagai majelis. Saya 20 tahun jadi majelis. Bahkan setelah itu saya jadi ketua sinode 20 tahun sampai saya meninggal. Wah, dia berharap ini langsung 95 begitu, masuk surga. Lalu malaikat bilang, saya kasih nilai 5. Jadi kamu butuh 90 nilai lagi untuk masuk surga. Dia kehabisan akal, mikir apa lagi begitu ya, yang membuat dia bisa masuk surga. Lalu saudara-saudara, orang ini teringat, iya malaikat, saya di masa tuanya, saya baru sadar saya butuh Tuhan Yesus. Selama ini cari kebenaran kemana-mana, ke berbagai agama, saya berbuat baik, saya juga rajin di gereja. Ternyata yang saya ingat, di akhir hidup saya bertobat menerima Tuhan Yesus, Sang penebus dosaku sebagai juru selamat dalam hidup saya. Lalu malaikat katakan, itu yang buat kamu layak masuk surga. Saudara-saudara, ilustrasi ini saudara-saudara. Bukan karena kita rajin cari kebenaran, bukan karena kita giat mencari agama-agama, mempelajari itu yang melayakkan kita diselamatkan, bukan. Bukan karena kita ini orang yang dermawan, suka memberi, suka berbagi, kasih kepada orang yang membutuhkan, yang membuat kita diselamatkan. Bukan karena jabatan gerejawi yang membuat kita diselamatkan, tetapi penebusan Kristus
Satu-satunya syarat untuk kita beroleh keselamatan. Saudara-saudara, bukan saya menampik perbuatan baik, bukan. Setelah kita diselamatkan, kita berbuat baik, kita melayani. Tetapi ingat, perbuatan baik dan pelayanan kita setelah diselamatkan itu tidak memberi nilai sedikit pun terhadap penebusan Kristus di kayu salib. Itu penting sekali ya. Jangan Bapak Ibu bangga, waduh saya sudah dosen, saya sudah gelar Doctor of Theology, saya sudah PhD, saya sudah gembala, saya sudah ketua sinode. Saudara, itu ucapan syukur karena kamu sudah ditebus. Bukan itu yang membawa nilai penebusanmu, bukan. Jadi saudara-saudara, kita merefleksikan ketika kita ditebus dan diselamatkan, kita mati-matian pelayanan. Kita mati-matian bekerja dan membantu orang lain. Itu karena refleksi keselamatan yang telah kita terima. Sekali lagi, bukan memberi nilai kepada karya penebusan Kristus. Satu-satunya yang final, yang tidak bisa ditambah oleh siapapun. Termasuk perbuatan baik kita, termasuk mengejar kebenaran dan lain sebagainya. Untuk menambah penebusan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah saudara-saudara, terkait dengan nats dan tema, coba kita perhatikan baik-baik. Di dalam nats itu Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara-saudara, ada di dalam Kristus ini memberi makna yang sangat dalam. Siapa yang sudah mengalami penebusan dari Kristus? Siapa yang sudah bertobat, percaya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maka dampaknya adalah apa? Kamu adalah ciptaan yang baru. Kamu memiliki kehidupan yang baru. Saudara-saudara, terkait nas dan tema, kita akan renungkan dua hal untuk saat ini saya memberitakan firman Tuhan. Hal yang pertama yang kita akan renungkan adalah penebusan Kristus. Saudara-saudara, di dalam nas yang kita baca tadi, ada kata siapa yang ada di dalam Kristus. Itu dipakai kata Yunaninya en Christos. Saudara-saudara, saya membuka terjemahan lain dari bahasa Inggris, umumnya memakai in Christ. Tetapi ada terjemahan yang tepat sekali, King James Version itu mengatakan satu ungkapan yaitu union with Christ. Jadi saudara-saudara, dalam Yesus ini, dalam Kristus ini bukan hanya sekedar di dalam Yesus. Tetapi betul-betul union with Christ. Ada persekutuan, kalau union itu saudara-saudara, ada keintiman, ada persekutuan yang akrab sekali. Itu yang dimaksudkan dengan en Christo. Di dalam Kristus, orang itu mengalami pengampunan, mengalami penebusan dosa, mengalami karya Kristus di atas kayu salib yang mati untuk menebus dosa kita orang berdosa. Saudara-saudara, penebusan Kristus ini menjadi begitu penting. Karena akan membawa kita kepada union with Christ. Akan membawa kita ke dalam persatuan yang intim dengan Kristus. Antara saudara pribadi, lepas pribadi, dengan Kristus yang adalah juru selamat dan penebus dosa kita. Saudara-saudara, mengapa harus memakai penebusan Kristus untuk kita menjadi satu di dalam Dia? Apakah tidak ada cara lain kira-kira seperti itu? Haruskah Kristus mati di atas kayu salib? Satu-satunya cara untuk kita betul-betul union with Christ. Ada penebusan, ada keselamatan di dalam Kristus. Apakah hanya satu-satunya itu cara kita boleh ditebus oleh Kristus daripada dosa-dosa kita? Saudara-saudara, saya berandai-andai begitu ya. Kira-kira ada cara lain begitu untuk Allah menyelamatkan kita dari dosa kita di luar penebusan Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Ini andai-andai saja. Saya mau cari yang pengandaian yang sangat sederhana. Misalnya Bapak Ibu, waktu lahir, ya, semua manusia dari Adam dan Hawa di sepanjang sejarah, di segala abad, manusia yang lahir, kemudian waktu lahir dia ada tato di tangan. Tatonya mengatakan, aku mengasihi dan mau menyelamatkan engkau. Saudara, tidak bisa dihapus. Ya, itu permanen karena Allah mau menyatakan kasih dan kebaikan Dia untuk menyelamatkan kita. Semua orang baca, termasuk Bapak dan Ibu ada. Jadi waktu bangun baca, Tuhan mengasihi aku begitu ya. Nah, itu cara Tuhan menyampaikan, menyatakan kasih-Nya. Di luar penebusan. Ini andai kata.
Ya, itu tidak mungkin lagi terjadi karena sudah Yesus mati di kayu salib. Andai kata di luar penebusan Kristus, ada hal itu. Kemudian yang kedua, dia lakukan apa? Sudah ada tato, oh Allah mengasihi aku, Allah mau menyelamatkan aku. Tiap pagi kita bangun, kita lihat di ufuk timur bersama dengan matahari yang terbit, ada tulisan yang besar sekali. Seluruh orang melihat di sepanjang abad di segala tempat, aku mengasihi dan mau menyelamatkan engkau. Pagi-pagi kita lagi ngopi begitu ya, lihat oh Allah mengasihi aku. Lalu siang-siang saudara-saudara, kita mau makan siang, di langit yang biru itu ada tulisan yang sangat spektakuler dan besar sekali. Aku mengasihi dan menyelamatkan engkau. Lalu malam hari waktu kita mau makan malam, ada kembang api, saudara-saudara, mengagetkan kita. Bayangkan seperti tiang api yang menuntun orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Tiang api yang besar sekali bertuliskan aku mengasihi dan mau menyelamatkan engkau. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bisa tidak Allah melakukan hal itu kira-kira? Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Apakah 4 hal ini, tato, Allah mengasihi, pagi-pagi ada pelangi, siang hari di awan itu ada tulisan besar, malam hari itu ada kembang api yang sangat spektakuler, semua melihat, begitu. Kira-kira Allah sanggup lakukan ini tidak? Kira-kira, Pak Septo, Allah sanggup tidak lakukan ini? Sangat sanggup dan sangat mudah sekali. Kenapa? Dia Allah Maha Kuasa, saudara-saudara. Tetapi pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah tidak melakukan itu? Saudara-saudara, harus melalui penebusan Kristus di kayu salib. Mengapa? Jalan itu yang Allah tempuh. Satu, karena rahmat dan kasih anugerahnya yang begitu besar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, saudara-saudara. Kalau Allah mengasihi dan kasihnya begitu besar, maka dia tidak main-main dengan kasihnya. Maka dia harus mengutus anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib menebus dosa kita orang berdosa. Lalu yang kedua saudara-saudara, dosa ini bukan hal yang sepele. Dosa kita dan seluruh umat manusia adalah dosa yang betul-betul menghancurkan. Total depravity. Kita tidak punya kemampuan untuk datang kepada Allah selain Allah yang berinisiatif mencari kita orang berdosa. Ini pentingnya. Satu orang pun di dunia ini tidak mungkin ada yang mencari Allah selain Allah yang berinisiatif mencari orang berdosa itu. Maka penebusan Kristus menjadi sentral dan menjadi inti iman Kristen. Sehingga kita melalui penebusan Kristus yang mati di kayu salib boleh diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat konsep penebusan di dalam perjanjian lama itu sudah ditulis. Saya kasih contoh saudara-saudara. Ulangan 7 ayat yang ke-8. Itu berbicara tentang penebusan Allah terhadap orang Israel yang sedang ditawan di perbudak di Mesir. Di sana mereka diperbudak oleh Firaun, kemudian dibawa keluar pembebasan. Dan pada waktu malam itu mereka harus keluar besoknya, itu ada sebuah lambang yang mereka lakukan, yang menjadi lambang buat kita sekarang ini, yaitu mempersembahkan atau memotong seekor domba yang tidak bercacat, lalu darahnya dioleskan di pintu, kemudian mereka makan Paskah pada saat itu, saudara-saudara. Paskah, Passover, artinya mereka akan dituntun keluar dari perbudakan. Intinya saudara-saudara, penebusan Allah itu sudah dilakukan ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dia membebaskan bangsanya itu untuk kembali ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, inilah penebusan, makna dari penebusan di dalam perjanjian lama. Lalu yang kedua saudara-saudara, ketika di padang gurun mereka mendirikan kemah suci. Lalu di kemah suci itu ada persembahan atau korban bakaran. Berupa orang Israel yang berdosa, dia harus membeli kambing atau domba yang tidak bercacat celah, lalu dibawa ke korban atau mesbah bakaran, dan itu menunjukkan bahwa ada penebusan dosa di sana. Ini sudah berlangsung sampai bait Allah didirikan. Inilah ritual atau acara di dalam Yudaisme di mana mereka harus memberikan korban sembelihan sebagai penebusan atas dosa. Itu tanda penebusan. Lalu saudara yang ketiga, saudara-saudara, karena pada saat itu perbudakan begitu merajalela, maka orang yang mampu membeli budak, dia bayar dengan harga yang lunas. Kemudian seorang budak itu dia bebaskan. Ini namanya penebusan. Melalui membeli seorang budak,
lalu dibebaskan free menjadi orang biasa, menjadi orang bebas, bukan lagi menjadi seorang budak. Inilah konsep penebusan di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, semua konsep penebusan dalam perjanjian lama ini tentu mengacu kepada diri Yesus Kristus. Kalau di dalam perjanjian baru ada 3 kata yang sering diulang-ulang. Yaitu yang pertama apolutrosis. Saudara-saudara, apolutrosis ini adalah penebusan dalam pengertian Kristus menebus kita karena manusia sedang dibudak oleh dosa. Jadi dia membebaskan kita dari budak belenggu dosa, dari ikatan dosa. Yesus mati di kayu salib karena kita dibudak oleh dosa. Kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri selain apolutrosis ini. Dia menjadi penebus terhadap dosa yang membelenggu dan yang mengikat kita. Lalu kata yang kedua yang juga sering diulang-ulang, baik dalam surat Rasul Paulus itu terlalu banyak menggunakan kata ini. Yang kedua agorazo. Saudara, kata agorazo ini adalah saudara-saudara seorang yang sudah diperbudak, kemudian dia dibudak itu tidak mampu melepaskan diri. Karena cap budak ada di dia, diapain pun oleh tuannya, dia tidak bisa menyangkal. Lalu menebus dia, seperti konsep PL tadi, harus mengeluarkan uang untuk membeli. Dan pembelian itu dengan lunas, tidak ada nanti besok ya saya kembali, tidak begitu saudara-saudara. Membeli budak zaman itu harus lunas dan langsung dibawa. Saudara, kata agorazo ini Kristus membeli kita dan telah lunas dibayar. Kalau kita baca 1 Petrus ayat yang pasal pertama ayat 18 dan 19 di situ dikatakan kamu ditebus bukan dengan barang yang fana dalam dunia ini. Ada lagu itu. Bukan dengan emas perak, tetapi kamu telah dibeli, ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Saudara, kata agorazo ini sebetulnya membeli, bukan membeli Yesus membeli kita terhadap dosa, terhadap kuasa kegelapan, bukan. Ini adalah ungkapan saja, saudara-saudara. Yesus tidak membeli apa-apa dari iblis, tidak membeli kita dari dosa, bukan. Itu hanya ungkapan saja. Penekanan penting di situ adalah kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Itu arti penebusan. Jadi saudara, kita tidak diikat lagi oleh apa-apa, saudara-saudara. Oleh perbudakan dosa, perbudakan kuasa kegelapan, perbudakan oleh dunia ini. Karena kita telah dibeli, ini ungkapan. Dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Ini makna penebusan. Jadi sekali dia beli kita, saudara-saudara, dalam ungkapan kata membeli ini, dan telah lunas dibayar, maka kita tidak mungkin lagi akan kembali menjadi budak. Ingat baik-baik itu, saudara-saudara. Maka makna sekali engkau menerima anugerah keselamatan, engkau tetap ada di dalam anugerah itu, karena engkau telah dibeli dan telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Saudara, yang ketiga dipakai kata lasso. Saudara, kata lasso ini juga bermakna penebusan, tetapi lebih kepada Yesus Kristus menjadi mediator, menjadi pendamai. Maka itu jabatan Yesus Kristus waktu dia datang ke dalam dunia ini sebagai mediator, sebagai pendamai, atau disebut kata lasso ini sebagai penebus. Dia adalah sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Yesus sebagai raja memproklamirkan dirinya, dia berkuasa dan memimpin segala kerajaan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Karena dia Allah Maha Kuasa, karena dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena dia Allah yang berdaulat, berkuasa penuh atas berjalannya sejarah dalam dunia ini. Dia Allah dari segala kerajaan dunia ini. Dia raja dari segala kerajaan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, tentu kita berbangga punya raja seperti itu. Yesus Kristus yang mati tapi bangkit dari kematian, kita rayakan di Paskah baru yang lalu itu. Lalu yang kedua sebagai imam. Saudara-saudara, sebagai imam dia menjadi penebus. Artinya dia sebagai perantara antara kita manusia berdosa dan Allah yang suci adanya. Saudara, sebagai imam dia berdiri mewakili kita orang berdosa, mewakili seluruh umat manusia yang dipilih dan ditebus oleh Kristus, termasuk saudara dan saya. Dia berdiri di hadapan Allah sebagai imam untuk mempertanggungjawabkan melalui penebusan di kayu salib. Inilah orang-orang yang aku tebus dan aku mewakili mereka berdiri di hadapan Allah. Ini imam. Dan bahkan dia ketika naik ke surga, saudara-saudara,
sebentar lagi kita merayakan kebangkitan sudah, kenaikan saudara-saudara. Dia menjadi oknum kedua yang terus memikirkan kita. Yang terus peduli dengan orang-orang tebusannya. Bahkan yang terus berdoa syafaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi orang-orang tebusannya. Jadi saudara-saudara, engkau tidak sendirian ketika menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Ada Yesus Kristus yang memang dia sudah naik ke surga. Tapi dia selalu care dengan kita. Dia berdoa syafaat dengan kita. Dia meneguhkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Allah oknum ketiga Roh Kudus terus menguatkan, menopang sebagai parakletos yang dia utus ketika dia pergi untuk menjalankan karya Kristus yang secara manusia hadir dalam dunia ini belum dia genapkan. Maka oknum ketiga, Allah oknum ketiga yaitu Roh Kudus datang menjadi pribadi yang menolong, menghibur, menguatkan, menopang kita di tengah-tengah berbagai kesulitan. Itulah dia berdiri sebagai imam dan dia mengutus Roh Kudus menjadi penolong buat kita. Lalu saudara, yang ketiga sebagai nabi. Sebagai nabi dia datang ke dunia ini. Lihat Injil mencatat kehadiran Yesus yang berinkarnasi, Allah berinkarnasi jadi manusia kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia memberitakan kerajaan sorga. Sebagai seorang nabi dia berbicara atas nama Bapanya. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Ini berita pertama daripada Kristus pada waktu dia memulai pelayanan di dalam dunia ini. Berita sukacita, berita keselamatan. Dia mencari yang terhilang. Dia datang melawat orang-orang sakit. Dia memberi makan orang yang lapar. Yesus Kristus menjadi nabi yang diutus oleh Allah, di mana dia adalah Allah yang sejati berinkarnasi jadi manusia. Datang sebagai manusia, mengambil rupa sebagai manusia, bahkan lebih rendah daripada kita. Dikatakan dalam Filipi, dalam teori kenosis, dia menjadi seorang hamba, saudara-saudara. Hamba dalam konsep PB itu adalah seorang yang betul-betul menyatakan dirinya di dalam segala kepapaan, kelemahannya sebagai manusia. Untuk apa? Supaya dia mau mengalami dan merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Bahkan saudara-saudara, sejak kelahirannya, film Jesus yang dikeluarkan oleh LPMI mengeluarkan satu kalimat di awal film itu, mengatakan Christianity starts from very very humble beginning. Kekristenan dimulai dari yang begitu hina. Siapa yang hina itu? Yesus Kristus lahir di kandang yang hina. Dia Allah yang maha mulia datang ke dalam dunia ini. Menjadi begitu hina di kandang yang kotor itu. Saya yakin kalau saya mau tantang Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang di rumah. Adakah di antara kita? Bukan kita tapi anak kita. Waktu istrimu sedang hamil tua 9 bulan tinggal 10 hari lagi begitu. Ayo papa, kita cari kandang untuk melahirkan anak. Anak pertama lo ini, dokter bilang laki-laki. Adakah ibu yang begitu? Kita cari kandang yang paling bau begitu ya. Kotoran kambing mungkin tidak bau, kotoran sapi mungkin bau. Kita cari, aku melahirkan di situ. Adakah yang begitu? Tidak pernah ada saudara-saudara. Bahkan kelahiran bapak dan ibu termasuk saya, orang tua kita cari tempat yang paling mahal, bukan paling baik. Di mana rumah sakit yang satu malam ini kamar bersalinnya, kalau Hermina mungkin hanya 800.000. Saya mau cari yang 8 juta atau 10 juta. Ada yang begitu? Bisa jadi saudara-saudara, kasih yang terbaik. Tetapi kekristenan dimulai dari yang sangat hina sekali. Christianity start from very humble beginning. Kristus sudah menunjukkan kehinaannya itu dalam berinkarnasi menjadi hamba. Supaya dia ingin merasakan ketika saudara mungkin dalam keadaan yang sulit, ingat Tuhan Yesus sudah mengalami itu. Sampai dalam karya penebusannya di atas kayu salib, dia mati di kayu salib dengan penuh dengan kehinaan, cemoohan. Kalau engkau anak Allah turun, lo kemarin kamu bangkitkan orang mati. Kemarin kamu kasih makan begitu banyak orang. Buat mujizat, kamu jalan di atas air. Kemarin kamu rubah air menjadi anggur. Kamu di kayu salib, kamu turun, kamu maha kuasa. Penghinaan yang luar biasa saudara-saudara. Dia tahan itu ya, karena dia punya modal. Saudara kalau dihina kira-kira Pak Septo, Pak Septo ini buka restoran dong, jualan dong, gitu. Wah Pak Septo ini kalau buka restoran baru mengerti. Orang itu tidak tahu sedang menghina Pak Septo punya 50 restoran outlet di seluruh Indonesia. Pak Septo tahan aja, gak apa-apa, wah gak apa-apa gitu.
Tapi kadang-kala Pak Seto mungkin bilang, ayo saya undang kamu ke restoran saya. Ya, untuk menunjukkan bahwa saya punya 50 restoran. Amin Pak. Ya, siapa tahu terkabul ya dari ilustrasi doa ini. Tuhan Yesus kalau mau tunjukkan kemahakuasaan dia gampang sekali. Cuman dia tahan Bapak Ibu. Demi kita semua, demi penebusannya di atas kayu salib. Dia rela menahan, menanggung semua derita dari kelahiran sampai kematian. Itulah dia sebagai nabi datang ke dalam dunia ini. Saudara, yang kedua, yang terakhir yang kita sama-sama akan renungkan, yaitu hidup yang baru. Kalau tadi penebusan Kristus, kemudian sekarang hidup yang baru. Saudara, dalam nats yang kita baca tadi, dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Saudara, kata ciptaan baru dipakai kata kainektisis dalam bahasa Yunaninya, sebetulnya lebih tepat diterjemahkan hidup baru, bukan ciptaan baru. Ya, hidup baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, maka dia akan memiliki hidup yang baru. Karena hidup yang baru itu adalah dampak dari Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita. Maka kita harus mendapatkan hidup yang baru itu, yaitu hidup di dalam Tuhan. Saudara, konsep hidup baru ini sebetulnya sudah dikenal oleh Yudaisme atau agama Yahudi pada zaman Perjanjian Lama, juga Perjanjian Baru pada saat Paulus menulis surat 2 Korintus ini. Tetapi konsep daripada Yudaisme tentang hidup yang baru, yaitu orang yang bukan Yahudi lalu masuk pindah agama menjadi seorang yang memeluk agama Yahudi. Itu disebut hidup baru. Saudara, artinya sekarang ini banyak orang yang pindah agama. Oh, itu hidup baru. Tetapi apa yang Paulus tulis di sini bukan konsep seperti itu. Pindah agama itu yang dimaksudkan dengan hidup baru, bukan. Tapi yang Paulus maksudkan adalah dampak dari ketika kita mengalami penebusan Kristus Yesus, maka dia memberikan kita hidup yang baru. Hidup baru ini dalam makna adalah hidup yang betul-betul sudah diperbaharui oleh Tuhan karena kita datang bertobat, percaya sungguh-sungguh, menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin menegaskan di sini tentang pertobatan dan kelahiran baru yang berdampak pada penebusan lalu ada hidup baru dalam kehidupan kita. Saudara, saya tidak yakin semua orang Kristen itu sudah percaya. Dan saya tidak yakin orang yang percaya itu sudah betul-betul percaya. Nah, saudara, kira-kira bagaimana dengan statement saya ini? Saudara-saudara, saya langsung aja ke orang percaya. Saudara, orang percaya apa yang dimaksud dengan percaya kira-kira? Apa yang dimaksudkan dengan percaya? Saya ingin kita berefleksi atau sekaligus mengintrospeksi diri kita. Apakah betul saya orang percaya? Lalu pertanyaan selanjutnya, lalu percaya yang bagaimana? Saudara, beberapa tahun lalu saya pelayanan di penjara. Saya ingat di Malang itu ya, ada praktek lalu pelayanan di penjara. Selesai ibadah, semua orang tahanan datang ikut ibadah. Lalu kami setelah itu pelayanan pribadi kepada mereka yang setelah mengikuti ibadah itu di penjara. Lalu saya lihat Bapak Ibu ada yang duduk sama-sama, saya datang kenalan, Pak, kenalan boleh? Ya kenalan, senangnya sudah ibadah tadi ya. Namanya Pak, saya Paulus. Ini Ibu Maria. Maaf ya kalau ada nama yang sama ya. Itu juga nama Alkitab, maafkan saya begitu. Soalnya ceritanya agak jelek ini, saya buka aja pada Bapak Ibu. Wah, Pak Paulus. Iya Dek, dia panggil adik saya waktu itu. Iya Dek. Loh Pak, saya tahu Paulus di Alkitab itu mengabarkan Injil dan dipenjara karena Injil. Saya mau tanya sama Pak Paulus, Bapak di sini kenapa sih? Aku nipu Pak, aku nipu Dek. Nipu dan ketangkap. Ya, puluhan juta nipu orang. Oh gitu ya. Saya pikir karena Injil seperti Paulus di Alkitab, dibelenggu dan dipenjarakan. Oh bukan dong, saya nipu orang. Lalu Ibu Maria, kenapa? Ya ikut suami nipu. Loh, saya pikir seperti Maria yang di Alkitab itu. Yang berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Karena aku ini hamba-Mu. Saudara-saudara, saya tanya lagi. Pak Paulus namanya keren di Alkitab. Ibu Maria namanya keren di Alkitab yang mengandung juru selamat. Percaya enggak Tuhan Yesus? Oh percaya dong. Masa nama Paulus, nama Maria, orang Kristen, masa enggak percaya? Lalu kenapa Pak Paulus dan Ibu Maria dipenjara menipu? Tapi percaya. Nah saudara,
Kemudian coba sama-sama kita cermati. Percaya yang bagaimana sih? Saudara, saya mau kasih contoh juga, ada 3 percaya sebetulnya. Yang pertama, percaya yang mengalami. Saya pakai Pak Septo lagi begitu ya. Waduh Pak, ini apa? Kasih aqua. Tapi kali ini saya mau kasih kopi. Buat Pak Ramli lagi khotbah, begitu ya. Nih Pak, saya bawakan kopi. Kopinya ini pasti sangat enak sekali. Loh kenapa sangat enak? Ya karena kopinya itu saya import dari Brasil. Wah, Arabica yang sangat mahal itu keluaran dari Brasil, jenisnya Arabica. Kemudian susunya ini saya import dari Belanda, penghasil keju dan susu yang sangat terkenal kualitasnya. Lalu gulanya saya juga import dari Thailand. Wah, gulanya itu kualitasnya nomor 1. Maka itu kopi ini dan kopi susu ini pasti enak sekali, Pak. Masa sih? Iya enak. Ditambah lagi airnya. Oh, airnya enggak sembarang, bukan aqua. Saya import dari Arab, air Samsam. Kira-kira begitu Pak Septo ya. Wah, makanya enak. Saya mau tanya ke Pak Septo kira-kira. Pak Septo bilang ini enak-enak, semua import. Kapan saya rasa enak kopi susu itu kira-kira? Kapan saya rasa enak? Ini Pak Septo enggak tega saya minum ini. Sudah dibuatin, enggak silakan minum gitu ya. Ya, pada waktu saya minum baru saya tahu itu enak. Saudara-saudara, enggak peduli berapa tahun kita, berapa ribu kali kita ngomong Yesus, Yesus juru selamat, tanpa engkau mengundang dia masuk dalam hati dan hidupmu, itu omong kosong percayamu. Betul. Jujur saya bicara ini. Coba kita lihat seperti di Sulawesi Utara. Mayoritas Kristen, tapi pamabo semua. Cap tikus tiba-tiba hari Minggu pagi sudah di got. Gereja semalaman sudah tersungkur di got begitu. Percaya Tuhan Yesus, percaya saudara-saudara. Jadi apakah percaya Tuhan Yesus kita sudah betul-betul, maaf kata Bapak Ibu saudara-saudara. Mungkin engkau sudah lama di gereja. Tapi pernahkah engkau undang dia sebagai juru selamat pribadimu? Alami secara khusus dia dalam hidupmu. Baru itu betul-betul engkau percaya. Tanpa itu pendeta pun, penginjil pun, majelis pun, ketua sinode pun, para pelayan pun, sorry. Engkau cuma di lip service saja bilang aku percaya. Tanpa engkau mengalami Tuhan. Saudara, mari kita berefleksi untuk hal ini, saudara. Karena harus mengalami penebusan Kristus. Setelah itu kita akan ada hidup yang baru. Lalu yang kedua, percaya itu melekat erat. Saudara, melekat erat saya contohkan seperti ini kira-kira. Saudara, kalau saya tusuk kertas ini, pasti dia sobek, begitu loh ya. Ya betul ya. Tapi waktu saya taruh di tembok kira-kira, atau di sini mimbar saja, pakai ballpoint tidak mungkin akan tembus. Kalau di besi baja taruh kertas ini mudah tembus. Tapi pakai pedang setajam apapun, karena di belakangnya itu besi baja, tidak mungkin akan tembus. Kenapa Bapak Ibu rahasianya? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Kalau tidak dikasih di tembok, ditusuk pakai ballpoint, pasti tembus atau bolong. Waktu dikasih di mimbar begini, pakai pedang pun tidak akan tembus. Ada yang tahu kenapa? Nanti kalau ada yang tahu, Pak Septo kasih voucher. Makan siang 500.000. Oke Pak? Rugi aku ikut ibadah hari ini. Oke Pak? Oh oke. Ini di mimbar loh Pak. Benar, ayo Pak Septo sudah oke 500.000. Ya nanti Pak Septo lihat ini jadwal Pak Ramli kapan, saya tidak mau ke gereja ini. Bisa rugi saya jutaan rupiah ini. Kira-kira apa Bapak Ibu? Sudah tidak usah dijawab. Pak Septo 500.000 aman. Ya enggak ada yang jawab karena saya cepat-cepat tutup. Karena sudah melekat erat Bapak Ibu. Percaya itu harus melekat erat dengan Kristus. Baru itu percaya. Hidup dekat dengan dia, keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal kita hidup dekat dengan dia. Itulah percaya. Kalau kamu percaya hidup tidak dekat dengan Tuhan, saya yakin percayamu itu hanya lip service. Tapi kita harus betul-betul hidup dekat dengan Tuhan, melekat erat dengan dia. Maka ada kuasa dari Tuhan yang akan menopang engkau dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam masa-masa pandemi ini kita sulit bergerak, tapi engkau dekat dengan Tuhan, dia akan hiburkan, kuatkan kita semuanya.
Lalu saudara-saudara, ada makna di balik kelahiran baru itu. Yang pertama maknanya adalah metanoia. Kelahiran baru itu adalah perubahan cara berpikir. Perubahan pertobatan, yaitu cara berpikir. Dulu kita berpikir dunia melulu, saudara-saudara. Dulu kita berpikir hal-hal yang duniawi terus. Tapi ketika kita mengalami manusia baru, kita memiliki pola pikir yang firman Tuhan sudah berikan. Kita cerna itu, kita simpan itu, dan kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Tentunya pola pikir ini jangan lagi ada pikiran yang mengkhawatirkan hidup kita. Waduh, saya keluar nih, kalau ketabrak gimana ini? Lah, belum keluar. Kekhawatiran menguasai pikiran kita. Harus ada metanoia, pembaharuan pikiran. Ada Tuhan yang menjaga saya mau kemanapun ada Dia yang menyertai aku. Saudara-saudara, harus begitu. Itu namanya metanoia. Jangan sampai kekhawatiran hidup itu membuat pikiran kita ini menjadi kacau, menjadi begitu ketakutan. Saudara-saudara. Kemudian yang kedua, ada karakter baru yang harus kita lakukan dan keluarkan dalam kehidupan ini. Karakter seperti Kristus. Karakter yang menghasilkan buah pertobatan. Karakter yang menghasilkan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kita harus keluarkan itu, jangan pasif. Saudara-saudara, Roh Kudus mau bekerja dan kita juga harus berusaha mengeluarkan buah itu. Jangan pikir aku sudah punya Roh Kudus, diam-diam saja. Tidak bisa begitu, saudara-saudara. Harus ada karakter baru yang dikeluarkan. Kemudian saudara-saudara, yang terakhir memiliki harapan yang baru. Yaitu kita akan memiliki tempat kediaman yang baru di surga yang kekal. Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali di dalam kehidupan ini. Harapan baru itulah yang akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan, karena ada kepastian, ada kehidupan yang baru di surga yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita semuanya, dan kita boleh tetap setia mengiring Tuhan. Dia penebus kita, Dia juru selamat kita. Selama kita hidup dalam dunia ini, mari kita hasilkan hidup baru, pikiran baru, karakter baru, dan harapan baru untuk nanti tetap setia mengiring Tuhan sampai kita jumpa dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh sama-sama renungkan, kami boleh sama-sama dengarkan. Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah bersabda kepada kami, dan biarlah jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, sudah mengalami Tuhan, mengalami penebusan-Mu, mengalami karya keselamatan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami ingin mau dekat dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan atas seluruh totalitas kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk karya-Mu yang menjadikan kami baru, manusia baru, orang-orang yang baru di dalam cara berpikir kami, di dalam cara kami bersikap dan berkarakter, bertingkah laku. Bahkan di dalam satu pengharapan yang baru, bahwa kami akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah mereka dalam kesulitan hidup saat ini. Tuhan buka jalan, Tuhan tidak tidur, tapi Tuhan hadir dan Tuhan ada melawat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi. Berkati semua jemaat Tuhan, kuatkan iman mereka, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.